Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pasien sembuh COVID-19 di Sumut nyaris capai 14.000 orang. Tabrakan beruntun di Serdang Bedagai, pengendara sepeda motor tewas. Video pengeroyokan antar pemuda di Sidamanik viral di media sosial. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, angka kesembuhan COVID-19 di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hingga akhir minggu kedua bulan Desember 2020, total mencapai 13.800 orang dan nyaris menyentuh angka 14.000 orang. Jumlah tersebut didapati setelah adanya penambahan 76 pasien per hari yang berhasil sembuh melawan virus ini. Tren kasus kesembuhan pasien COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menyatakan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh mencapai 13.800 orang. Pasien yang sembuh terbanyak dari Kota Medan, Kabupaten Karo, Tanjung Balai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias. Persentase angka kesembuhan ini melewati persentase dunia. Hingga minggu kedua bulan Desember, pasien terkonfirmasi mencapai 16.506 orang, setelah ada penambahan 76 orang dalam satu hari. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Dr. Wiko Irawan, meminta warga untuk tetap waspada dan konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam aktivitas sehari-hari. Pastikan dari hasil pemeriksaan swab PCR. Dari sekian banyak penderita, 13.488 orang sudah dinyatakan sembuh dan 632 penderita meninggal dunia. Sisa penderita yang masih ada saat ini dengan hasil swab PCR positif dapat dikatakan sebagai COVID aktif. Tercatat tanggal 7 Desember 2020, penderita COVID aktif Sumatera Utara sebesar 2.054 orang. Dari angka tersebut didapatkan 1.553 penderita melaksanakan isolasi mandiri dan 501 penderita dirawat isolasi di rumah sakit. Perkembangan COVID-19 di Sumatera Utara sampai saat ini masih menunjukkan tren yang baik. Hal ini berdasarkan pantauan data sebaran COVID-19 Sumatera Utara dalam 2 minggu terakhir. Rata-rata kasus COVID positif dalam 14 hari terakhir didapatkan sebanyak 84,6 kasus per harinya. Sedangkan penderita sembuh dari COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebesar 80,0 kasus per hari. Rata-rata pengambilan spesimen dalam 14 hari terakhir didapatkan 1.402,5 spesimen setiap harinya dan angka positivity rate didapatkan 8,2%. Semakin mendekati target rekomendasi WHO, kurang atau sama dengan dari 5%. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru bulan Desember ini, Satgas Penanganan COVID-19 Sumut menekankan warga untuk tidak mengambil risiko berlibur keluar daerah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, penjualan ornamen hiasan Natal di kawasan Jalan Brigjen Katamso Medan terlihat sepi pembeli. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, omset penjualan pedagang turun cukup drastis, mencapai 30-50%. Tidak seperti biasanya, penjualan ornamen hiasan Natal dan Tahun Baru di Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara terlihat sepi dari aktivitas jual beli. Ornamen hiasan Natal dibanderol mulai dari harga Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Seorang karyawan pedagang ornamen hiasan Natal mengungkapkan, penjualan ornamen tahun ini turun hingga 50% akibat dari dampak pandemi COVID-19.
di mana sebelumnya mereka mampu menjual lebih dari 5 pohon Natal, namun untuk menjual 1 pohon saja terasa sulit. Selain itu juga para pembeli tidak dapat memilih sesuai kebutuhannya, dikarenakan pihak toko mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Natal ini, Kak? Kalau masalah pandemi ini ya sedikit menurun ya, karena kan dari kayak segi customer nggak bisa milih langsung, cuma dari luar dilihat, cuma terbatas lah, jadi ada penurunan. Dari segi ekonomi masyarakat juga kan menurun. Kalau boleh tahu, Kak, ada berapa jenis pernak-pernik yang ditawarin di toko ini, Kak? Banyak sih, dari yang mulai tempelan dinding, ada pohon, ada gantung-gantungannya, lampu-lampunya, lumayan lengkap sih Bang. Untuk variasi harga sendiri, Kak? Kita variasi harga dari 5.000 sampai yang ratusan ribu, puluhan ribu gitu. Puluhan ribu ya, Kak ya. Kak, kalau boleh tahu berapa persen tingkat penurunan dari banding tahun lalu nih, Kak? Penurunannya itu sekitar ada 30% lah menurun. 30% menurun ya, Kak ya. Namun untuk menarik daya beli masyarakat, pedagang memberikan diskon yang cukup menarik agar barang dagangannya tersebut ludes. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, dinding kaca pos lantas yang berada di Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, diduga ditembak orang tidak dikenal. Atas kejadian ini, tim lapor Polda Sul segera melakukan penyelidikan, namun Kapolres Serdang Bedagai membantah jika lubang tersebut diakibatkan tembakan senjata api. Diduga ditembak orang tak dikenal kaca pos lantas Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai bolong. Kaca pos lantas yang berada tepat di tengah persimpangan jalan lintas Medan Tebing tersebut terlihat bolong. Mendapat laporan tersebut, petugas Reskrim Polres Serdang Bedagai bersama tim Lapor Inafis Polres segera datang ke lokasi kejadian untuk memeriksa dan menyelidiki penyebab bolongan pada lubang kaca pos lantas secara detail. Seperti diketahui, hal tersebut berawal saat lokasi kejadian tengah sepi dari hiruk-pikuk kendaraan yang lewat. Di saat itulah terdengar 1 kali letusan yang tak jauh dari pos lantas. Terlihat bolongan pada kaca pos lantas tersebut berukuran seperti diameter peluru tajam yang terlihat dari bagian depan hingga bagian dalam pos. Melihat kondisi ini, petugas pun langsung secara detail memeriksa para saksi yang berada di lokasi kejadian. Menurut Suparno yang merupakan warga sipil yang sehari-hari membantu pihak kepolisian mengatur lalu lintas, ia mendengar 1 kali letusan tepat di bagian kaca depan pos lantas. Dirinya pun mengaku mendengar dengan jelas 1 kali letusan senjata api, lantaran posisinya berdiri dari pos lantas hanya berjarak setengah meter. Kalau ketahuan pastinya tidak tahu, cuma suara letusan aja yang dengar. Berapa letusan, Mak? Gimana? Berapa letusan, Mak? 1 kali letusan. 1 kali letusan. Posisi abang itu di mana? Posisi aku di sini madep ke sana. Waktu di situ abang posisi ada nggak orang yang melintas? Itu nggak kelihatan, kita nggak fokus ke situ. Nggak terkejut gitu, Pak? Ya, pikirku cuma batu nabrak, itu aja biasa aja. Nabrak kaca. Di samping abang letusan apa itu? Setengah meter dari apa itu? Pos ini lah, Bang. Abang Dari lubang itu setengah meter. Sementara itu, Kapolres Serdang Bedagai mengatakan lubang bolongan berbentuk peluru yang menembus kaca pos lantas merupakan pentalan batu kerikil dari kendaraan truk atau mobil pribadi yang mengakibatkan pecahnya kaca pos lantas tersebut. Pihaknya juga mengaku sudah memeriksa sedikitnya 5 orang saksi beserta personel lantas yang ada di lokasi kejadian dan memastikan bahwa mereka sama sekali tidak melihat adanya oknum yang mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah pos lantas tersebut. Memeriksa para saksi-saksi, mereka sampai saat ini tidak ada mendengar suara letusan senjata api maupun letusan lainnya, dan tidak ada melihat orang berhenti untuk mengeluarkan senjata, karena mereka petugas polisi juga yang sedang ada di pos polisi itu juga tidak mendengar suara letusan maupun melihat orang mengacungkan senjata. Artinya ini dalam masih penyelidikan kami, tapi patut diduga ini hanya benturan semacam batu kerikil. Mungkin ada mobil melintas terpental mengenai kaca.
Nah, kita lihat kaca itu tidak tembus tadinya, karena kaca itu dilapisi oleh kaca film, jadi dia tidak tembus. Artinya kalau peluru dia itu udah harus tembus, ya. Dan setelah saya cocokkan ke beberapa jenis peluru, nah itu tidak ada kemungkinannya itu tembus oleh peluru. Bukan dari letusan atau tembakan, tapi kemungkinan besar karena benturan batu, ya, karena kendaraan berseliweran di situ dan banyak batu-batu kecil seperti kerikil. Nah ini sementara. Di lokasi ada CCTV Pak, ini ada nggak Pak? Kita sudah melihat dari CCTV tetangga ada, tapi nggak ada yang namanya orang berhenti di sekitar situ, nggak ada. Yang ada relawan yang 2 orang ini nyebrang-nyebrangkan kendaraan. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumber hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tabrakan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Inilah video amatir setelah peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalinsum, Medan Tebing Tinggi, di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan. Kecelakaan melibatkan satu bus PT Bilah Pane Sejati dengan nomor polisi BL7359AL yang menabrak satu unit mobil pickup nomor polisi BK8034MM serta 2 sepeda motor dengan plat nomor polisi BK2299WQ dan BK4463XAN. Akibat kecelakaan ini, pengemudi sepeda motor berplat nomor BK2299WQ atas nama Suharyanto, warga Pematang Siantar, meninggal dunia di lokasi. Sementara sang kekasih Irma Yunita, warga Kecamatan Perbaungan yang dibonceng oleh korban, meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis bersama 2 orang korban luka-luka lainnya di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan. Sementara penumpang mobil pick-up dan bus yang menabrak 3 unit kendaraan lain semuanya dalam kondisi selamat. Dugaan sementara kecelakaan berawal dari mobil bus yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Kota Medan, menabrak bagian belakang mobil pick-up yang ada di depannya. Kemudian bus tersebut menabrak 2 sepeda motor lainnya. Yang meninggal ini familia Bang? Iya, keponakan saya. Yang laki-laki? Yang laki-laki. Kalau yang perempuannya Bang? Kalau perempuan itu tunangannya. Abang dapat kabar tadi dari mana Bang? Dari sepupunya yang di perdagangan. Rencana bulan depan mau menikah. Jadi tadi selepas acara mereka mau kembali kerja lagi ke Medan. Medan, ya ternyata ada kejadian gini kan, udah meninggal. Betul di TKP udah nggak ada sih kabarnya. Kalau perempuannya? Kalau perempuan di sini. Menurut informasi dari pihak rumah sakit sih. Peristiwa kecelakaan beruntun ini sudah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai. Sejumlah kendaraan yang terlibat sudah dievakuasi ke pos unit Laka Lantas Sesi Jenggi. Supir bus yang sempat melarikan diri masih dalam tahap pengejaran. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu, banjir yang merendam ribuan rumah di Kota Tebing Tinggi disebabkan meluapnya Sungai Padang, sehingga tanggul penahan air jebol karena adanya pengerjaan proyek jalan tol. Pasca jebolnya tanggul tersebut, Menteri PUPR hadir langsung ke Kota Tebing Tinggi untuk meninjau Sungai Padang dan tanggul yang jebol. Pada saat itu, Menteri PUPR Basuki meninjau langsung ke lokasi bersama dengan beberapa staf kementerian. Kementerian PUPR dalam memperbaiki tanggul tersebut menunjuk PT Waskita Karya Jalan Tol Tebing Tinggi Parapat Zona 1 untuk memperbaiki tanggul yang rusak.
Project Manager Zona 1 mengatakan mereka ditunjuk langsung oleh Kementerian PUPR dalam pengerjaan tanggul tersebut dan ini akan ditargetkan selesai dalam 3 minggu. Pak, untuk target pengerjaannya berapa lama ini Pak? Kami dikasih waktu 21 hari Pak, dari hari Senin kemarin, jadi mungkin sekitar akhir Desember gitu, setelah tanggal 28 mungkin insya Allah sudah selesai. Semua lokasi ada tiga sungai. Oke. Jadi sungai Si Padang ini, terus kedua Guitu, itu di Kabupaten Deli Serdang, Serge. Terus satu Si Barau juga di Serge, masuk wilayah Serge. Kalau pembuatan apa nih Pak? Tanggul penahan sungai gitu. Jadi ada yang beberapa lokasi ada yang jebol, jadi itu yang kita perbaiki, terus ada yang kritis kita perbaiki juga. Dengan diperbaiki dan dibangunnya tanggul-tanggul di bantaran Sungai Padang, dapat mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di kota tebing tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, sudah 3 pekan banjir yang merendam seribuan rumah warga di Kota Tanjung Balai belum juga surut. TNI dan Polres Tanjung Balai membagikan 5 ton beras ke warga terdampak banjir. TNI Polri di Tanjung Balai diserbu warga saat membawa bantuan beras di 2 kecamatan Datuk Banda. Agar tidak terjadi kerumunan, petugas membagikan satu persatu karung beras kepada setiap kepala rumah tangga. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan banjir sudah berangsur lama melanda kota Tanjung Balai akibat tanggul yang jebol di desa Piasa Hulu Asahan. Kebutuhan pokok semakin berkurang akibat warga tidak bisa bekerja dan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jadi hari ini kita membagikan sembako berupa beras kepada masyarakat yang terdampak banjir, khususnya di kota Tanjung Balai. Jadi bantuan ini adalah bantuan dari Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI yang disebarkan ke seluruh Indonesia, termasuk kita di Kota Tanjung Balai juga dapat bagian. Jadi kebetulan masyarakat Kota Tanjung Balai terdampak adanya banjir kiriman dari hulu sungai, ya, sehingga berdampak kepada Kota Tanjung Balai. Tanggul yang jebol belum diperbaiki. Akibatnya ketinggian banjir masih terus meningkat. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, akibat berselisih paham saat berkendara, sekelompok pemuda pesepeda motor dengan kelompok pemuda warga Nagori 3 Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, terlibat perkelahian dan pengeroyokan. Kejadian yang sempat rekam video amatir viral di media sosial. Inilah video amatir perkelahian atau pengeroyokan antar pemuda yang terjadi di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu sore tanggal 12 November 2020 kemarin viral di media sosial. Berdasarkan keterangan korban, kejadian dipicu akibat kesalahpahaman saat berkendara. Kelompok korban yang merupakan mahasiswa dari Kota Pematang Siantar tengah melakukan liburan di Sidamanik beriringan berjumlah 8 sepeda motor. Namun mereka berselisih paham saat berkendara dengan sekelompok pemuda warga Nagori 3 Bolon, Kecamatan Sidamanik karena saling mendahului satu sama lain. Perselisihan pun tak terelakkan. Kesaksian korban sempat meminta maaf, namun tidak diindahkan oleh sekelompok pemuda tersebut, sehingga terjadi perkelahian. Akibatnya 2 orang korban mahasiswa dari Kota Pematang Siantar mengalami luka di bagian kepala akibat dipukul batu dan tusukan benda tajam di bagian perut. Ya, mereka bersaing Pak. Bersaya baru harus nyelesain kan Pak. Apa yang maksudnya kan baru karena kalau saya jauh kan Pak saya ceritakan kan
baru dilombalai Pak, baru orang tuh apa yang maksud Bang kata posisi di pinggir jalan besar itu. Iya. Tepatnya tahu di mana itu? Orang tahu Pak, arah saya Pak. Oh iya. Nah jadi terus awal mulanya langsung berhenti loh Bang, disuruh saya berhenti Pak, saya nggak mau Pak ya. Baru tiba-tiba ada kawan naik vision warna biru ngejar kami Pak, baru depan saya digas-gas belok-belok gini Pak, belok-belok khusus jago gitu loh Pak. Baru sampai sana saya mengejar sama saya, terus langsung diberhentikan gini, katakan Pak, dipalangkan yang dekat dia Pak. berapa orang mereka? Ada 3 orang Pak. 3 orang. Vision 1 nomor 2 Pak. Langsung melakukan pemukulan atau gimana? Maksudnya apa Bang? Nggak senang kali langsung saya yang naik repo itu Pak, naik kereta apa itu langsung dipukul saya Pak. Langsung dipukul, Iya, spontan, kemudian kawan-kawan membantu seperti itu? Iya, gara-gara saya dikeroyok orang itu langsung Pak. Jadi kawan-kawan membantu? Iya Pak, bukan membantu, merelai gitu Pak. Oh, melerai. Kami. Informasinya ada yang luka parah itu, gimana bisa Pak. jelaskan? Itu abang saya Pak, ditusuk dengan batu. Pas abang saya minta maaf kan Pak, terbelakang sama si besar badannya itu Pak jaket ditusuk pakai batu itu Pak, kepala abang saya, dan abang saya bocor. Dan pas abang saya udah bocor itu, saya bawa ke rumah sakit, dibilang orang itu, jangan kasih pergi, matikan gitu Pak. Oh, ada bahasa kayak gitu. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban telah membuat laporan ke Polsek Sidamanik dan beberapa pelaku pengeroyokan sudah diamankan di Polsek Sidamanik untuk dilakukan pemeriksaan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi berikutnya pemirsa, seekor gajah Sumatera Jinak bernama Lisa melahirkan seekor anak jantan yang merupakan hasil dari perkawinan dengan gajah liar di wilayah Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan. Kelahiran gajah bayi tersebut menjadi yang keempat kalinya bagi Lisa, sehingga kini TNTN dihuni 9 ekor gajah jinak. Taman Nasional Tesonilo yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan Riau kini mendapat penghuni baru. Dengan adanya tambahan populasi gajah Sumatera, setelah seekor gajah bernama Lisa melahirkan seekor gajah jantan pada 11 Desember lalu. Lahir dengan kondisi normal dengan berat 114 kg, panjang 110 cm dan tinggi 95 cm, serta lingkar badan 120 cm. Pelaksana tugas Kepala Taman Nasional Tesonilo, Hansen Siregar mengatakan, gajah Sumatera tersebut merupakan hasil evakuasi pada tahun 1997 dari Kabupaten Indragiri Hulu, yang kini telah berusia 37 tahun dan telah melahirkan sebanyak 4 kali selama berada di Taman Nasional Tesonilo. Dengan kelahiran anak gajah Sumatera tersebut, maka kini terdapat 9 ekor gajah Sumatera jinak di sana, yakni 4 ekor gajah dewasa, 2 ekor gajah remaja, 2 ekor anakan, dan 1 ekor anak gajah yang baru lahir. Jeniskan jantan tersebut kemudian hasil dari breeding Lisa dengan gajah liar yang mendatangi Lisa di saat Lisa diangon atau ditambatkan di pinggir kawasan di dalam kawasan TNTN, didatangi oleh gajah liar dan di situ jadi proses breeding dan hasilnya yaitu anak yang telah dilahirkan kemarin. Taman Nasional Tesonilo atau TNTN adalah kawasan hutan hujan dataran rendah yang merupakan subdaerah aliran sungai Teso dan Nilo di Kabupaten Pelalawan. Kawasan itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, dan 50 jenis ikan, 15 jenis reptil, dan 18 jenis amfibia. TNTN juga merupakan salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi habitat bagi satwa gajah Sumatera dan harimau Sumatera di Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.